Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Meliana. Video ini saya akan membahas mengenai mata kuliah dari Manajemen Operasi pertemuan 13, yaitu tentang mengelola kualitas atau TPM dan Six Sigma. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Risma Meliana. Tugas ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Manajemen Operasi. Pertama, saya akan membahas mengenai definisi dari manajemen kualitas. Pada dasarnya, manajemen kualitas atau quality management atau manajemen kualitas terpadu atau total quality management, disingkat TQM, didefinisikan sebagai suatu cara meningkatkan performansi secara terus-menerus pada setiap proses dalam setiap area fungsional dari suatu organisasi dengan menggunakan semua sumber daya manusia dan juga modal yang tersedia. ISO 8402 atau Quality Vocabulary mendefinisikan manajemen kualitas sebagai semua aktivitas dari fungsi manajemen secara keseluruhan yang menentukan kebijaksanaan kualitas serta tujuan-tujuan dan juga tanggung jawab. Selain itu, dapat mengimplementasikannya melalui alat-alat seperti perencanaan kualitas, pengendalian kualitas, jaminan kualitas, dan juga peningkatan kualitas. Dari definisi tentang manajemen kualitas tersebut, ISO 8402 juga mengemukakan beberapa definisi tentang perencanaan kualitas, pengendalian kualitas, jaminan kualitas, dan juga peningkatan kualitas sebagai berikut. Yang pertama, mengenai perencanaan kualitas atau quality planning, yaitu penetapan dan pengembangan tujuan dan juga kebutuhan untuk kualitas serta penerapannya secara sistem kualitas. Kedua, pengendalian kualitas atau quality control adalah teknik-teknik dan aktivitas operasional yang digunakan untuk memenuhi persyaratan dari kualitas. Selanjutnya, jaminan kualitas adalah semua tindakan terencana dan sistematik yang diimplementasikan dan didemonstrasikan guna memberikan kepercayaan yang cukup bahwa produk tersebut akan memuaskan kebutuhan untuk kualitas tertentu. Selanjutnya, peningkatan kualitas adalah tindakan-tindakan yang diambil guna meningkatkan nilai produk untuk pelanggan melalui peningkatan efektivitas dan juga efisiensi dari proses dan aktivitas melalui struktur organisasi. Selanjutnya, mengenai Six Sigma. Sigma atau huruf abjad Yunani ke-18 adalah istilah statistik untuk menunjukkan penyimpangan standar, suatu indikator dari tindakan variasi dalam seperangkat pengukuran atau proses. Dalam penggunaan bisnisnya, kata ini menunjukkan kepada kecacatan pada setiap output atau suatu proses dan membantu kita memahami sejauh mana proses itu menyimpang dari kesempurnaan. Menurut Evans dan Lindsay tahun 2007, Six Sigma didefinisikan sebagai metode peningkatan proses bisnis yang bertujuan untuk menemukan dan mengurangi faktor-faktor penyebab kecacatan dan juga kesalahan, mengurangi waktu siklus dan biaya operasi, meningkatkan produktivitas, memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik, mencapai tingkat pendayagunaan aset yang lebih tinggi, serta mendapatkan hasil atas investasi yang lebih baik dari segi produksi maupun pelayanan. Selanjutnya, tujuan dari Six Sigma.
yaitu untuk meningkatkan kinerja bisnis dengan mengurangi berbagai variasi dari proses yang merugikan, mereduksi kegagalan-kegagalan produk atau proses, menekan cacat-cacat produk, meningkatkan keuntungan, mendongkrak moral karyawan, dan juga meningkatkan kualitas produk pada tingkat yang maksimal. Selanjutnya, pembahasan mengenai filosofi dari Six Sigma. Berikut ini merupakan filosofi dari penerapan metode Six Sigma menurut Pandey tahun 2003. Yang pertama, fokus yang sungguh-sungguh kepada pelanggan. Artinya, didukung oleh sikap yang mengutamakan kebutuhan para pelanggan, juga sistem yang strategis yang berfungsi untuk meningkatkan bisnis kepada pelanggan. Kedua, manajemen yang digerakkan oleh data dan fakta. Artinya, dengan segala sistem-sistem pengukuran yang efektif, yang melacak hasil dan hasil akhir maupun proses, input dan faktor-faktor predikat lainnya. Yang ketiga, fokus pada proses, manajemen, dan juga perbaikan. Artinya, sebagai sebuah mesin untuk pertumbuhan dan sukses, proses-proses dalam Six Sigma didokumentasikan, dikomunikasikan, dan juga diukur serta diperbaiki pada basis secara terus-menerus. Proses-proses tersebut juga dirancang atau dirancang ulang secara berkala untuk tetap berada pada kebutuhan saat ini dari pelanggan dan juga bisnis tersebut. 4. Manajemen proaktif. Meliputi kebiasaan-kebiasaan dan praktik yang mengantisipasi masalah dan juga perubahan-perubahan. Menerapkan fakta dan data dan asumsi-asumsi pertanyaan mengenai tujuan dan bagaimana kami melakukan sesuatu. Selanjutnya, kolaborasi tanpa batas. Koperasi khusus antara kelompok-kelompok internal dan dengan para pelanggan, pemasok, dan mitra rantai persediaan. Selanjutnya, dorongan untuk sempurna tetapi toleransi terhadap kegagalan. Hal ini memberikan kebebasan kepada orang-orang di dalam Six Sigma untuk menguji pendekatan-pendekatan baru, bahkan sementara mengelola dan belajar dari kesalahan. Dengan demikian, mencapai palang kinerja dan juga kepuasan dari pelanggan. Selanjutnya, metodologi dari Six Sigma. Pertama, ada define, merupakan langkah operasional pertama dalam program peningkatan kualitas Six Sigma, yaitu mendefinisikan tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk melaksanakan peningkatan dari setiap tahap proses bisnis kunci. Kedua, measure, merupakan langkah operasional kedua dalam program peningkatan kualitas Six Sigma. Pada tingkatan proyek Six Sigma, indikator kualitas produk atau jasa biasanya berfokus pada output dari proses manufaktur atau jasa. Salah satu indikator kualitas manufaktur yang umum ditemui adalah jumlah DVU. Yang ketiga, analis, merupakan langkah operasional ketiga dalam proses peningkatan kualitas Six Sigma. Ada 3 hal penting dalam langkah ini, yaitu yang pertama, menetapkan kapabilitas produk. Kedua, mendefinisikan target-target kinerja. Dan yang ketiga, mengidentifikasi sumber-sumber variasi. Keempat, improve. Dalam langkah ini, bertujuan untuk mengembangkan dan juga mengimplementasikan perbaikan untuk menurunkan DVMO dan meningkatkan Six Sigma. Dalam langkah improve ini, ada 3 hal pokok yang harus dikerjakan, yaitu yang pertama, mengetahui penyebab potensial yang menyebabkan variasi proses. Kedua, menemukan hubungan-hubungan variabel-variabel kunci penyebab variasi. Dan yang ketiga,
menetapkan batas-batas toleransi operasional. Selanjutnya, kontrol. Pada tahap ini, hasil peningkatan kualitas didokumentasikan dan disebarluaskan. Dalam tahap kontrol ini, ada 3 hal juga yang harus dilakukan dalam langkah pengendalian, yaitu pertama, melakukan validasi terhadap sistem pengukuran. Kedua, menentukan kapabilitas proses yang telah tercapai sekarang. Dan yang ketiga, menerapkan rencana-rencana pengendalian proses. Selanjutnya, istilah-istilah dalam Six Sigma. Yang pertama ada CTD atau Critical to Quality, yaitu atribut-atribut yang sangat penting untuk diperhatikan karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dan juga kepuasan pelanggan. Kedua, variasi atau variation, merupakan apa yang pelanggan lihat dan rasakan dalam proses transaksi antara pemasok dan pelanggan tersebut. Yang ketiga, ada cacat atau defect, yaitu kegagalan suatu proses untuk memberikan apa yang diinginkan oleh pelanggan dengan ukuran sesuai dengan spesifikasinya. Yang keempat, DVMO atau Device per Million Opportunity, yaitu ukuran kegagalan dalam Six Sigma yang menunjukkan kegagalan per sejuta kesempatan. Selanjutnya, pembahasan mengenai Total Quality Management atau TQM. Total Quality Management merupakan pendekatan manajemen yang berkembang dari Amerika Serikat, dipelopori oleh pakar kualitas yaitu Deming, Juran, dan Crosby dari tahun 1950 dan lebih populer sejak tahun 1980-an. Diimplementasikan secara luas untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Total Quality Management atau TQM merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada pelanggan dengan memperkenalkan perubahan manajemen secara sistematik dan perbaikan secara terus-menerus dalam segi proses, produk, dan pelayanan suatu organisasi. Proses TQM bermula dari pelanggan dan berakhir pada pelanggan pula. Dari definisi TQM tersebut, ada 3 kunci utama dalam pelaksanaan TQM. Yang pertama, continuous improvement atau perbaikan secara terus-menerus. Artinya, untuk menunjukkan kualitas produk dengan baik, harus ada perbaikan secara terus-menerus untuk meningkatkan kualitas dari produk tersebut. Yang kedua, keterlibatan seluruh anggota dalam organisasi. Artinya, semua anggota berperan dalam melaksanakan TQM tersebut. Semua anggota mempunyai tujuan dan peran masing-masing. Dan yang terakhir, kepuasan pelanggan. Artinya, usaha untuk memenuhi atau bahkan melebihi ekspektasi dari pelanggan. Selanjutnya mengenai karakteristik TQM. Secara umum, menurut Ziptono tahun 1995, nomor 15-18, karakteristik TQM adalah sebagai berikut. Yang pertama, fokus kepada pelanggan. Dalam TQM, baik pelanggan internal maupun eksternal merupakan driver. Artinya, pelanggan eksternal menentukan kualitas produk atau jasa yang disampaikan kepada mereka. Sedangkan pelanggan internal menentukan kualitas manusia, proses, dan juga lingkungan yang berhubungan dengan produk dan jasa. Yang kedua, obsesi terhadap kualitas. Dalam organisasi yang menerapkan TQM, pelanggan internal dan eksternal menentukan kualitas. Dalam kualitas yang ditetapkan tersebut, organisasi harus terobsesi untuk memenuhi atau melebihi apa yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, karyawan harus mengerjakan pekerjaan sesuai dengan pembagian. Ketiga, pendekatan ilmiah.
Pendekatan ilmiah sangat diperlukan dalam penerapan TQM, terutama untuk mendesain pekerjaan dan dalam proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pekerjaan yang didesain tersebut. Selanjutnya, komitmen jangka panjang. TQM merupakan suatu paradigma baru dalam menjalankan bisnis. Untuk itu, dibutuhkan budaya perusahaan yang baru juga. Oleh karena itu, dalam TQM, komitmen jangka panjang sangat perlu diperhatikan guna meningkatkan dan merubah budaya untuk penerapan TQM dapat berjalan dengan sukses. Selanjutnya, kerjasama tim. Perusahaan yang menerapkan TQM harus membangun kerjasama tim yang baik. Kerjasama dibangun antara karyawan dan manajer dan antar karyawan. Perusahaan juga harus menjalin kerjasama secara baik secara pihak-pihak lain. Selanjutnya, perbaikan sistem secara berkesinambungan. Setiap produk dan jasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan proses-proses tertentu di dalam suatu sistem atau lingkungan. Pelatihan dan pendidikan. Bagi perusahaan yang menerapkan TQM adalah faktor yang fundamental. Setiap orang diharapkan dan didorong untuk terus belajar dan melakukan pelatihan secara terus-menerus agar dapat meningkatkan kualitas dalam dirinya dan bisa melaksanakan proses dari TQM ini dengan baik. Selanjutnya, kebebasan yang terkendali. Dalam TQM, keterlibatan dan pemberdayaan karyawan dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah merupakan unsur yang penting. Kesatuan tujuan. Agar TQM dapat diterapkan dengan baik, maka perusahaan harus memiliki kesatuan tujuan. Dengan demikian, setiap usaha dapat diarahkan pada tujuan yang sama. Selanjutnya, adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Ada dua manfaat yang bisa diambil dengan adanya keterlibatan dari karyawan. Yang pertama, hal ini dimungkinkan untuk mendapatkan keputusan yang baik, rencana yang baik, dan atau perbaikan yang lebih efektif juga. Kedua, keterlibatan karyawan juga meningkatkan rasa memiliki dan juga tanggung jawab atas keputusan dengan melibatkan orang-orang yang harus melaksanakannya. Selanjutnya, metode TQM. Yang pertama, plan atau rencana. Rencana-rencana organisasi mengenai apa yang dilakukan untuk memasok pelanggan dengan suatu produk atau jasa terhadap langkah ini. Dalam tahapan plan, pada siklus PDCA, ini tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisa masalah. Selanjutnya, do. Pada langkah ini, organisasi melakukan apa yang direncanakan pada tahapan pertama, serta mengembangkan dan menguji beberapa solusi yang potensial. Dalam siklus do, bukan menjalankan proses, tapi melakukan uji coba atau tes karena proses dijalankan pada tahap H. Selanjutnya, action. Secara umum, organisasi membuat perubahan yang sesuai apabila diperlukan, sehingga ia akan memenuhi persyaratan pelanggan di waktu selanjutnya. Menindaklanjuti hasil untuk melakukan perbaikan yang diperlukan. Berarti juga meninjau secara langkah dan memodifikasi proses untuk memperbaiki sebelum implementasi berikutnya. Berikut ini merupakan tahapan dari perbaikan PDCA. Unsur PDCA ada 4, yaitu plan, do, check, dan action. Dari langkah atau tahapan upaya perbaikan dari plan sendiri, pertama, menemukan masalah atau persoalan. Kedua, mencari penyebab terjadinya persoalan. Dan yang ketiga, mencari faktor yang paling berpengaruh terhadap persoalan tersebut. Dan yang keempat,
menemukan tindakan penanggulangan. Selanjutnya tahap do, ini melaksanakan sepenuhnya rencana dari penanggulangan di tahap plan tersebut. Yang ketiga ada unsur cek. Dalam unsur cek ini kita akan memeriksa hasil-hasil pelaksanaan dari penanggulangan. Yang keempat ada action. Dalam action ini ada langkah yang harus dilakukan, yaitu pertama, mencegah timbulnya persoalan yang sama, dan yang kedua, menyelesaikan persoalan lain yang belum terselesaikan. Sekian video pembahasan kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.